Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya, yaitu tentang ekosistem dan keseimbangannya. Langkah pertama, pengertian ekosistem. Definisi ekosistem hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lain serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, sifat hubungannya yaitu saling membutuhkan, saling berhubungan, dan saling memengaruhi. Dan yang ketiga, pentingnya keseimbangan. Jika salah satu bagian terganggu, maka bagian lain juga akan terkena dampaknya. Untuk contoh sederhananya yaitu di kolam terdapat ikan, tumbuhan air, cahaya matahari, dan lumpur. Semuanya saling membutuhkan agar tetap hidup. Jenis-jenis ekosistem. Berdasarkan proses pembentukannya, ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem alamiah. Terbentuk secara alami, tanpa campur tangan manusia. Contohnya yaitu hutan, laut, sungai, danau, atau gurun. Yang kedua yaitu ekosistem buatan. Dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya yaitu sawah, kebun, waduk, kolam ikan. Selanjutnya, komponen penyusun ekosistem. Ekosistem tersusun dari dua komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Contohnya yaitu komponen biotik, semua makhluk hidup, dan komponen abiotik, semua benda mati di lingkungan. Selanjutnya, komponen biotik makhluk hidup meliputi kelompok-kelompok berikut. Yang pertama, tumbuhan, semua jenis tanaman dan tumbuhan hijau. Yang kedua, hewan, mulai dari yang berukuran kecil hingga besar. Yang ketiga, manusia, yaitu makhluk hidup yang berperan besar dalam ekosistem. Dan yang keempat yaitu makhluk hidup mikroskopis, yaitu bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu peran komponen biotik. Berdasarkan cara memperoleh makanan dibedakan menjadi tiga, yaitu produsen. Produsen yaitu tumbuhan hijau yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua, konsumen, hewan dan manusia yang tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga memakan makhluk hidup lainnya. Yang pertama, konsumen satu, pemakan tumbuhan herbivora, contohnya yaitu sapi, kelinci, belalang. Yang kedua, konsumen dua, pemakan konsumen satu, contohnya ayam dan katak. Dan konsumen tiga, puncak, yaitu pemakan pemangsa teratas, contohnya elang, ular, dan harimau. Yang ketiga, pengurai, yaitu menguraikan sisa makhluk mati menjadi zat hara, contohnya yaitu bakteri, jamur, dan cacing tanah. Selanjutnya, komponen abiotik, yaitu benda mati, merupakan unsur lingkungan yang tidak bernyawa tetapi sangat dibutuhkan makhluk hidup. Contohnya cahaya matahari, yaitu sumber energi utama. Dan yang kedua, air, zat pokok penyusun tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, udara, oksigen untuk bernafas, karbon dioksida untuk fotosintesis. Selanjutnya, tanah, tempat hidup tumbuhan dan sumber zat hara. Dan selanjutnya, suhu, menentukan jenis makhluk hidup yang dapat tinggal di tempat itu. Dan selanjutnya yaitu kelembapan, yaitu kadar uap air dan di udara. Selanjutnya ada rantai makanan. Pengertian dari rantai makanan yaitu urutan peristiwa makan dan dimakan untuk memindahkan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk lainnya. Urutan selanjutnya yaitu urutan dasar. Urutan dasarnya yaitu pertama, produsen, yang kedua, konsumen satu, yang ketiga, konsumen dua, selanjutnya konsumen puncak, dan selanjutnya pengurai. Untuk contoh di ekosistem sawah yaitu padi, belalang, katak, ular, elang, dan bakteri. Untuk selanjutnya, arti tanda panah menunjukkan arah perpindahan energi atau hubungan yang dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Untuk jaring-jaring makanannya, pengertian yaitu gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dan berkaitan dengan satu sama lain.
Untuk selanjutnya, alasan terbentuknya karena satu jenis makhluk hidup dapat memakan lebih dari satu jenis makanan dan dinamakan oleh lebih dari satu jenis hewan lain. Selanjutnya, kegunaan. Untuk kegunaan menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup dan keseimbangan jumlah populasi di lingkungan tersebut. Selanjutnya, keseimbangan ekosistem terdiri dari kondisi seimbang. Terjadi jika hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya berjalan dengan baik, serta jumlah populasi setiap kelompok makhluk hidup teratur. Pentingnya keseimbangan menjamin kelangsungan hidup semua makhluk hidup dan menjaga kelestarian lingkungan. Akibat jika terganggu yaitu jumlah populasi makhluk tertentu bertambah atau berkurang drastis. Sumber makanannya berkurang atau habis, dan selanjutnya lingkungan menjadi rusak. Untuk selanjutnya, faktor pengganggu keseimbangan ekosistem. Langkah pertama yaitu faktor alam. Contohnya yaitu bencana alam, perubahan iklim atau wabah penyakit. Dan selanjutnya faktor manusia. Contohnya yaitu penebangan hutan sembarangan, pemburuan liar, pembuangan limbah, dan penggunaan zat kimia berlebihan. Langkah selanjutnya yaitu dampak umum. Untuk dampak umum, rantai makanan terputus, sumber daya alam menipis, dan lingkungannya menjadi tidak layak dihuni. Untuk cara menjaga keseimbangan ekosistem dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama melakukan penanaman kembali atau penghijauan, dan yang kedua melarang pemburuan hewan liar, dan ketiga pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan, dan yang keempat penggunaan bahan kimia secukupnya, dan yang kelima melestarikan tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Untuk materi yang tadi saya sudah jelaskan, di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling membutuhkan. Alirannya energi berjalan melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan, dan keseimbangan ekosistem sangat penting demi kelangsungan hidup makhluk hidup. Dengan gangguan pada satu bagian akan berdampak pada bagian lain. Selanjutnya, kita berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.